Jadi kita dari kelompok 2, ini ada Marta, ini Nabila, aku Alnita, dan ini Tiara. Jadi kita akan mewawancarai salah satu karyawan dari startup di bidang e-commerce. Saksikan ya. Saksikan. Halo guys, jadi kita hari ini mau wawancara nih salah satu staff atau karyawan di salah satu startup yang pasti gak asing buat kalian. Sebelum itu, gue mau kenalin diri gue sama teman gue dulu nih. Kenalin, gue Tiara Nisrina dan Gue Marta. Oke, kita langsung lanjut ke topik utamanya yuk. Ini dia ada Kak Andre. Kak Andre. Salam kenal Kak Andre. Iya. Kenal, Kak. Lanjut nih Kak, aku boleh langsung nanya-nanya nggak nih soal Boleh. startupnya nih? Oke, yang pertama aku mau nanya nih, nama sama jabatan kakak tuh di startup ini apa ya? Nama gue Andre, gue di tim people development. Oke, lanjut ya Kak, pertanyaan yang kedua. Di startup itu tuh jumlah karyawannya kira-kira ada berapa ya Kak? Sekarang sekitar 800-900an sih. Banyak juga ya, cukup besar ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak. Iya. Boleh sambil minum-minum ya. Iya. Bagaimana cara kakak untuk membuat para calon karyawan tuh tertarik melamar kerja di startup ini nih? Iya, dari sosial media sih kebantu ya, apalagi sekarang. Iya, benar. Iya, jadi dari sosial media tuh kelihatan gimana sih culture kerjanya di perusahaan itu. Oh, lagi pandemi juga orang pasti gabut ya Kak main sosial media mulu, lumayan tuh. Lanjut nih Kak, bagaimana cara mendapatkan kualitas kandidat karyawan yang mampu atau mumpun di startup ini? Ya lewat proses rekrutmen dan seleksi yang benar. Karena kalau prosesnya benar, ada tools-tools yang digunakan, toolsnya cepet, tepat, dan itu bisa ngebantu proses seleksinya nanti. Tuh, lanjut deh Kak, langsung aja. Seberapa penting proses onboarding untuk para karyawan baru nih di startup ini Kak? Perlu banget dong, karena apalagi itu masa transisinya ya dari kantor sebelumnya ke kantor yang baru, sementara di tempat yang baru ini nggak tahu apa-apa nih gitu. Ya dengan proses onboarding itu selain tentang perusahaannya jadi tahu, dia juga tahu dia bakal ngerjain apa aja. Ya betul. Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya boleh lanjut sama temen gue Marta. Oke guys, kita lanjut ya Kak ya. Ya, Terus ada apa aja yang harus dipersiapkan untuk membangun proses onboarding yang efektif nih Kak Andre? yang pasti informasinya yang tidak bertele-tele, akurat, terus kerjasama dengan user-user di setiap departemen ya, karena kalau onboarding kita kan jadi mesti tahu nih departemen apa aja di kantor itu gitu loh ya, sehingga informasi yang nanti disampaikan pas onboarding, materi yang ada disampaikan pas onboarding itu emang udah tepat. Oke, lanjut ya Kak. Terus ada bagaimana cara meningkatkan performa kerja atau kinerja karyawan yang di perusahaan kakak sekarang ini nggak sih Kak? Ya, dengan sistem performance management yang benar sih. Oke, terus kan karyawan itu pasti dituntut dengan loyalitas kepada perusahaan kan Kak. Terus gimana nih caranya ngebangun loyalitas antar sesama karyawan Kak? Ya gimana kalau kita nyaman sama kayak teman-teman kan ya ada ya cara-caranya, dan itu kita juga pasti kita kenalin dulu tuh teman-teman kita. Kalau sama karyawan juga kayak gitu loh. Gimana sih perusahaan itu bisa bikin nyaman itu dicari tahu, bisa dengan metode yang lagi happening sekarang atau disesuaikan dengan range umur mereka gitu loh. Oh berarti kita kayak ngobrol biasa kayak gini ya kayak bisa jadi. Iya, salah satunya. Ya salah satunya. Terus lanjut nih Kak, ada reward apa aja nih yang biasanya buat ngapresiasi kinerja para karyawan? Rewardnya bisa berupa workshop untuk development karyawan, dan tentu saja bisa berupa bonus atau insentif. Terus nih Kak, seberapa penting menyusun strategi perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik? Strategi apa nih? Strategi perusahaan yang gimana maksudnya? Strategi perusahaan itu ya biar hubungan antar sesama karyawan. karyawannya. Oh, ya lewat event-event bonding dong ya. Ada eventnya yang berupa event bonding formal per tim seperti tim bonding gitu ya, atau tim building. Atau yang dalam skala perusahaan lewat event-event perusahaan yang sifatnya mungkin santai atau merayakan ulang tahun perusahaan. Itu contohnya. Oke.
guys, kita lanjutin lagi nih. Aku balikin lagi ke Tiara. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana cara Kakak menyikapi hubungan antar perusahaan yang kurang baik? Ya itu lewat pertemuan informal antar pimpinan dong. Ini antar perusahaan ya? Iya. Perusahaan A dengan perusahaan B. Iya. Ya lewat gathering dengan para pimpinan atau media gathering itu juga bisa ketemu di sana gitu. Atau acara-acara informal, golf itu juga bisa membantu juga olahraga. Betul. Langsung lanjut nih Kak, seberapa pengaruhnya media dalam menjaga relasi antar perusahaan? Oh perlu, karena buat mengamplifikasi ya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu, seperti apa perusahaan itu. Channelnya kan cuma satu doang. Kalau lewat media channelnya di banyak dan segmen yang bisa dapat informasi itu juga banyak. Lanjut nih Kak, bagaimana cara menciptakan budaya perusahaan pada startup ini? Yang penting tahu arahnya sih, arahnya seperti apa, terus ya udah tinggal bikin gitu. Nah, ya. Intinya arahnya dulu ya Kak. Iya. Oke. Lanjut nih Kak, hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan kestabilan di perusahaan startup ini? Ya lewat strategi yang benar ya. Jadi strateginya nggak cuma yang jangka pendek, tapi juga ya bisa jangka panjang, annual yang pasti, yang terukur atau tangible. Terus ya udah dijalanin, dikontrol dengan performance management. Iya. Lanjut nih Kak, apa sih tantangan terbesar yang menurut Kakak saat menjalankan startup ini nih, tantangan terbesarnya dalam menjalankan startup ini? Ya uncertainty dari market ya, kita kan nggak tahu ini karena promo atau memang karena consumer behavior-nya gitu. Lanjut lagi Kak, apa nih kira-kira strategi Kakak untuk mengembangkan bisnis startup ini? Balik tadi sih, ya targetnya dibikin yang terukur, yang jelas, terukur dan melibatkan siapa saja. Jadi ketika kita mau monitor pencapaiannya itu, kita tahu apa aja nih objektif key resultnya gitu untuk mencapai tujuan besarnya. Guys, kita lanjut pertanyaannya ke Marta. Kak, lanjut ya Kak. Terus ada bagaimana tipsnya sih Kak buat untuk menciptakan tim yang solid antar sesama karyawan nih? Saling jujur sih dan transparan ya, baik dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ya, berarti yang pasti nih udah pasti harus jujur ya setiap. Iya, jujur itu nggak cuma berkata jujur atau apa gitu, jujur dalam konteks yang luas gitu. Lanjut Kak. Terus bagaimana sikap Kakak nih terhadap kritikan pedas dari konsumen atau maksudku yang dari media luar? Kan pasti nggak harus terima positifnya terus kan, pasti ada terima komentar negatifnya atau kritikannya. Itu gimana tuh caranya Kak? Kalau pedes minum yang dingin dulu. Ya kalau kritik kan kita lihat ya kritiknya konstruktif atau enggak. Kalau konstruktif justru ngebantu kita dong buat cari apa nih yang mau dibenerin gitu loh. Tanpa kita harus mencari tahu, udah ada yang ngasih tahu gitu. Oke nih Kak, wah tadi pertanyaan terakhir. Makasih banget Kak Andra udah mau kita wawancari. Kakak yang sibuk ini untuk kita wawancarai. Sama-sama. Sekian guys dari kita. Sekian wawancara dari kita. Terima kasih Bye-bye. Andre. Makasih Kak Andre.